Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angga Yoga. NIM 1910416905, mata kuliah Manajemen Operasi, kelas A2 Pagi Manajemen, hari tanggal Senin 19 Juli 2021, waktu 10.30 sampai 12.30, semester 4, sifat ujiannya take home atau tes. Dosen pengampu Adi Mursalim, SEMM CPHCM. Baiklah, bentuk soal di sini itu terdapat 3 bagian yang harus dijawab dalam ujian akhir semester. Bagian A berkaitan dengan kegiatan mahasiswa di WA dan di Google Classroom. Bagian B berkaitan dengan soal-soal teori yang berkenan dengan manajemen operasi 2. Dan bagian C berkenan dengan video-video manajemen operasi 2. Mahasiswa wajib merekam jawaban soal UAS manajemen operasi 2 untuk bagian A, B, dan C dalam satu video dengan menggunakan YouTube, dan mahasiswa wajib memposting link video jawaban UAS di Google Classroom, grup WA, dan grup Facebook informasi jurusan manajemen Fakultas UPB, Fakultas Ekonomi atau UPB. Bagian A itu bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi? Mengapa? Jawabannya iya, saya selalu menghadiri dan mengikuti kuliah, khususnya mata kuliah manajemen operasi. Alasannya karena saya harus memenuhi persyaratan mata kuliah dan memenuhi 24 SKS. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi 2 secara daring? 14 kali pertemuan untuk mata kuliah manajemen operasi. Apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Jawabannya, yang saya pelajari selama saya mengikuti pelajaran mata kuliah ini yaitu tentang materi tentang tantangan dan peluang manajemen operasi pada abad ke-21 dan mempelajari tentang sejarah manajemen operasi, metode peramalan, masalah penugasan dan pengarian, penugasan minimasi, dan materi tentang masalah penugasan. Banyak sekali manfaat dan ilmu yang saya peroleh setelah saya mempelajari dan memahami materi dan mengetahui betapa pentingnya manajemen operasi dalam sebuah perusahaan. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, tugas terstruktur yang diberikan yaitu membuat PowerPoint dan membuat video request presentasi dan mengupload ke YouTube serta ke grup informasi manajemen Fakultas Ekonomi UPB di Facebook. Yang kelima, bagaimana kuliah daring manajemen operasi 2 memberikan kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah manajemen operasi? Jawabannya kesan-kesan saya selama kuliah daring yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu lebih hemat biaya kuliah dan biasa lebih praktis. Kekurangannya yaitu jika jaringan kurang mendukung untuk melakukan perkuliahan, maka akan lebih susah mengakses materi yang diberikan oleh dosen. Media yang sering digunakan saat kuliah daring pada mata kuliah manajemen operasi yaitu Google Classroom, WA, Facebook, YouTube, dan Zoom. Bagian B, ini berkaitan dengan teori manajemen operasi 2. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawabannya, menurut definisi umumnya pengertian perencanaan produksi adalah rencana yang terkait dengan produk atau barang yang akan dibuat, baik yang berhubungan dengan motif, bentuk, rasa, maupun jumlah unit barangnya. Berikut cara-cara melakukan perencanaan produksi. Melakukan routing. Melakukan routing maksudnya adalah menentukan jalur serta rute pekerjaan yang lengkap dengan urutan-urutannya. Di dalamnya mekanisme ini harus direncanakan terlebih dulu, yang terkait dengan kualitas bahan baku, kualitas dan kuantitas produk sumber daya manusia, dan mesin operasional yang akan digunakan. Melakukan routing adalah melakukan perencanaan yang terkait dengan apa, bagaimana, dan berapa jumlah produk yang akan dihasilkan. Nah, jika perencanaan ini berhasil dilakukan, akan muncul opsi strategi bagaimana sekiranya produk memang sesuai dengan yang direncanakan. Melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwal maksudnya adalah mengatur tanggal dan waktu untuk memulai produk maupun untuk memperbaiki produk yang rusak. Artinya di dalam mekanisme ini semua jadwal operasional direncanakan dengan baik dan teratur. Tujuannya sederhana, yaitu menjaga efisien pembuatan produk dan distribusi produk, sehingga barang
lekas sampai ke tangan konsumen agar bisa dimanfaatkan dengan baik-baiknya. Melakukan dispensing. Mekanisme yang selanjutnya ada melakukan dispensing. Ini merupakan tahap implementasi atau action, dalam arti segala macam rencana produksi yang dijelaskan di atas harus dijalani oleh pihak perusahaan. Dalam mekanisme ini, peralatan produksi harus sudah tersedia. Selain itu juga ada perintah dari pimpinan perusahaan untuk segera memulai membuat produk. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Jawabannya, just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktu sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Tujuan sistem produk just in time atau JIT adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction, persediaan berlebihan atau excess inventory, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Keuntungan JIT bagi perusahaan antara lain itu seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan efisien. Perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. Barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan, atau diretur kembali. Kertas kerja bisa lebih simpel. Soal yang ketiga, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Dengan tujuan kebutuhan konsumen ada Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan, hitunglah dan analisis biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan less cost, biaya terendah. Dalam menjelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara terinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk setiap pemindahan dari pabrik menuju ke lokasi konsumen ada sebagai berikut. Pabrik A, Cilegon 20, pabrik B, Cilegon 15, pabrik C, Cilegon 25, pabrik A, Serang 5, pabrik B, Serang 20, pabrik C, Serang 10, pabrik A, Pandeglang 8, pabrik B, Pandeglang 10, pabrik C, Pandeglang 19. Jawabannya diketahui di sini ada pabrik, ada beberapa kolom. Pabrik, kapasitas pabrik, konsumen kebutuhan. Yang A itu 90. Yang A di bagian pabrik A, kapasitasnya pabriknya 90, konsumennya Cilegon, kebutuhannya 50. Yang B 60, Serang 110, C 50, Pandeglang 40. Dengan ongkos pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C 20, Cilegon 25, pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10, pabrik A Pandeglang 8, atau Pandeglang, dan pabrik B Pandeglang 10, pabrik C Pandeglang 19. Yang pertama, di mana kita harus menggunakan metode Northwest Corner atau NWC. Di sini ada beberapa kolom: Cilegon, Serang, Pandeglang, dan Supply. Di pabrik A itu di Cilegonnya 50, yang 50, 20 sudah diberikan warna biru, 40 di Serang 40, habis itu ada 5 di Pandeglang 8, suplainya 90. Pabrik B 15, sedangkan Serang itu ada 60, ada angka 20. Pandeglang itu ada 10 yang suplai 60. Pabrik C 25, di Serang itu ada 10 dengan 10, di Pandeglang ada 40 dengan 19, dengan suplai itu 50. Demandnya itu ada 50 di Cilegon, Serang 110, Pandeglang 40, dan suplai 200. Jadi Z max sama dengan dalam kurung 50 dikali 200 ditambah dalam kurung 40 dikali 50 ditambah dalam kurung 60 dikali 20 ditambah dalam kurung 10 kali 10 ditambah 40 dalam kurung 40 dikali 19. Jadi hasilnya 3260. Metode last cost method. Di sini ada Cilegon, Serang, Pandeglang, Supply. Pabrik A itu ada 20, Serang 90 dengan angka 5, Pandeglang 8 dengan suplai 90. Pabrik B itu ada 20 dengan 15, di Serang ada 20, Pandeglang ada 40 dengan 10, sedangkan suplainya itu 60. Pabrik C ada 30, di Cilegon
dengan angka 25, diserang itu ada 20 dengan 10, sedangkan Padelang itu ada 19, supply-nya itu ada 50, demand-nya itu 50, serang 110, Padelang 40, supply-nya itu 200. Jadi Z max dalam kurung 90 dikali 5 ditambah dalam kurung 20 dikali 15 ditambah dalam kurung 40 dikali 10 ditambah dalam kurung 30 dikali 25 ditambah dalam kurung 20 dikali 10, jadi 2100. Metode FAM atau Figure Affirmation metode. Di sini ada Cilegon Serang, Pandelang Supply. Pabrik A di Cilegon itu 20, 60, diserang sampai 60 dengan angka 5, Padelang 30 dengan adanya angka 8, suplainya 90. Pabrik B di Cilegon itu ada 50 dengan angka 15, Serang itu ada 20, Padelang itu ada 10 dengan angka adanya 10. Jadi suplainya 60. Pabrik C di Cilegon itu 25, diserang ada 50 dengan 10, Padelang itu ada 19, supply-nya itu ada 50, demand 50, di Cilegon Serang 110, Padelang 40 dan supply-nya 200. Jadi Z max sama dengan dalam kurung 60 dikali 5 ditambah dalam kurung 30 dikali 8 ditambah dalam kurung 50 kali 15 ditambah dalam kurung 10 kali 10 ditambah dalam kurung 50 dikali 10, jadi 1890. Bagian C berkenan dengan video-video yang berkenan dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton. Di sini diminta untuk membuka dari kedua link, ada link yang A dan B. Jawabannya A. Judul video di atas yaitu Just in Time. Just in Time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Tujuan sistem produksi Just in Time JIT adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan atau kuantitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction, tersedianya berlebihan excess inventory dan juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Maknanya untuk menekan biaya dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan dalam proses produksi. Wawasan yang didapat yaitu dengan adanya just in time, maka dengan mudah untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara cepat dan tepat waktu sesuai dengan yang diinginkan. Judul video yang B-nya itu di atas yaitu metode transportasi. Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke suatu tempat tujuan. Makna dari metode transportasi adalah untuk mengatur sumber-sumber produk yang sama. Wawasan yang diperoleh yaitu di mana kita bisa mengatur distribusi dari sumber yang tersedia dari produk yang diperoleh, di mana produk ini harus atur dengan sedemikian rupa dari suatu sumber ke sumber lainnya. Baik, itulah jawaban dari soal UAS yang sudah saya jawab. Semoga ini bisa sesuai dengan pertanyaan yang sudah diberikan dosen. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.